Shalom Jemaat Bukit Sion yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan, dan menerima berkat Tuhan melalui ibadah online hari ini. Haleluya, puji Tuhan, amin.
mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Jesus.
kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Yes, God. Sumber kekuatan, sumber pertolongan. Haleluya, puji Tuhan. Glory buat Yesus, haleluya. Shalom saudaraku, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GPD Bukit Sion, maupun saudara-saudara yang lain yang bisa mungkin mengakses ibadah online ini di HP saudara masing-masing. Selamat berjumpa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat anugerah Allah menjadi bagian kita sekalian hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, saudaraku, mari kita buka hati untuk kita mau terima perenungan dari kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan akal budi kita, jiwa kita, tubuh kita juga, tentu fasilitas HP saudara di rumah masing-masing. Alkitab saudara siapkan. Dan mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami datang lagi ke hadapan hadirat-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, Minggu tanggal 10 Mei 2020. Walaupun dalam ibadah yang masih sifatnya online ini, tapi kiranya tidak mengurangi kami mendapatkan berkat dari Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami akan terima pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, karena hamba tidak ada apa-apa tanpa Roh Kudus. Demikian kami tim yang di tempat ini bersama seluruh jemaat Tuhan dan siapapun yang bisa menerima kebenaran ini. Urapi kami, tutup bungkus dengan darah-Mu, biar pewahyuan dimensi surgawi itu masuk, remata Kristus itu masuk dalam roh kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya dan sudah siap katakan amin, amin, amin. Nah saudara,
Pagi ini mari kita buka dalam Injil Markus pasal yang keempat. Ada sebuah cerita yang cukup bagus untuk kita perhatikan. Kiranya dari cerita ini, kisah atau histori dari pelayanan Yesus ketika dia masih ada di bumi bersama para murid-murid. Dari ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Saya baca dulu ayatnya yang ke-40. Injil Markus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-40. Sekali lagi Injil Markus pasal yang keempat, saudaraku. Dan kita buka Alkitab, kita perhatikan ayatnya yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, ini adalah murid-muridnya di perahu, mengapa kamu begitu takut? Saya ulangi, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Atau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan atau The Passion. Terjemahan The Passion berkata, mengapa kamu atau belumkah kamu belajar percaya? Saya ulangi, belumkah kamu belajar percaya? Saya melihat dua hal yang Yesus sampaikan merupakan satu koreksi kepada para murid waktu itu adalah mengapa kamu begitu takut. Dan yang kedua, mengapa kamu tidak percaya? Terjemahan Passion berkata, belumkah kamu belajar percaya? Nah saudara, kalimat ini yang saya katakan merupakan satu kalimat mempertanyakan atau merupakan koreksi kepada para murid waktu itu. Terjadi ketika mereka dalam sebuah penyeberangan, saudaraku, di Danau Galilea. Nah saya mulai dengan ayat 35, saudaraku. Perikop dari cerita ini, angin ribut diredakan. Ayat 35 mulai kita baca. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 35, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru atau Rabi, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam. Karena ada tanda kutip dan tanda seru di sini, tanda bacanya, diam. Tenanglah, juga tanda seru. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ayat 40 sekali lagi. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? 41 terakhir, mereka menjadi sangat takut. Takut kepada Tuhan mestinya. Dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah saudara, hal yang pertama yang saya lihat di sini, dan ini banyak juga para hamba-hamba Tuhan mengucapkan itu karena memang demikian. Beberapa komentar Bible commentary saya juga melihat demikian. Dikatakan bahwa, nah ini poin yang pertama. Kalau saya boleh berikan tema atau judul
perenungan kita pagi ini adalah ikuti tujuan Tuhan. Ikuti tujuan Tuhan. Nah, sekali lagi dalam penyeberangan ini saudaraku, kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-35 dikatakan Yesus yang mengajak, marilah kita bertolak ke seberang. Nah, kemana ini saudaraku? Kalau kita lihat pasal yang kelima, itu mereka akan menuju ke Gerasa. Seberang danau itu ada kota yang mereka tuju adalah Gerasa. Dan kita tahu dalam Markus pasal 5 bahwa ketika Yesus tiba di sana, dia akan membebaskan orang yang dirasuk setan. Yesus akan melepaskan roh-roh jahat yang merasuk seorang pria yang sudah sekian lama dirasuk sehingga dia tinggal, dirasuk setan sehingga dia tinggal di kuburan. Nah, tidak banyak atau banyak orang tidak bisa jinakkan dia, tidak bisa buat dia jadi terlepas dari kerasukan roh-roh jahat itu. Nah, proyek ini saudaraku, ketika Yesus mengajak murid-muridnya, mari kita menyeberang, mari kita bertolak ke seberang, adalah saya menulis di sini adalah proyek Tuhan. Proyek penyeberangan ini adalah proyek Tuhan. Kehendak Tuhan, maunya Tuhan, bukan maunya murid-murid. Jadi hal yang pertama yang saya ingin kita mengerti dari kebenaran ini, ketika kita mau ikuti tujuan Tuhan, pikiran Tuhan, kehendak Tuhan, maunya Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh saudaraku untuk satu kegiatan, percayalah itu adalah proyeknya Tuhan. Haleluya saudara. Nah, kalau ini proyeknya Tuhan, ternyata tidak selalu mungkin ketika Tuhan mengajak atau suruh kita lakukan sesuatu itu mulus-mulus aja. Ternyata di dalam melaksanakan proyek Tuhan ini ada tantangan yang besar saudaraku. Ada tantangan yang besar. Itu perahu mereka dilanda dengan gelombang. Nah, karena ayat 37 dikatakan karena ada angin taufan yang sangat dahsyat. Di laut saudaraku atau danau, biasanya kalau ada angin keras itu pasti disertai dengan gelombang. Nah, mungkin angin kencang lalu tenang-tenang aja. Nah, lalu dikatakan lalu mengamuklah taufan. Dalam perjalanan ini tiba-tiba, suddenly dalam bahasa Inggris, suddenly, tiba-tiba. Nggak tahu dari mana taufannya. Sebenarnya Danau Galilea itu, kalau kita lihat memang bentuknya itu dikelilingi oleh gunung-gunung. Anda yang pernah ke sana Anda perhatikan. Panjangnya 24 km kurang lebih dan lebarnya 11 km. Dan dikelilingi oleh gunung-gunung saudaraku. Sehingga kalau angin berembus ke dalam danau itu biasanya anginnya muter saudaraku. Apalagi anginnya kencang. Dan kalau angin yang model begini menimbulkan ombak yang dahsyat. Nah, sehingga ayat 37 dikatakan perahu itu mulai terancam. Airnya mulai penuh dan kalau air penuh ya pasti tenggelam. Jadi sekali lagi saudaraku, karena ini proyeknya Tuhan. Sebetulnya para murid tidak usah takut. Kalau masa Tuhan bawa mereka dalam kehendaknya lalu kemudian tenggelam, ya tidak mungkin lah. Amin saudara. Masa Tuhan yang ajak, Tuhan mau bawa kita binasa, ya tidak mungkin lah. Haleluya. Sehingga ada semacam ungkapan-ungkapan orang Kristen yang begitu radikal. Kalau kita ikut Yesus,
pasti selamat. Ya benar. Dan mereka berkata, kalau toh Tuhan pergi masuk ke neraka, kita menuju ikut Yesus, pasti neraka dirubah jadi surga. Ya sebenarnya bukan begitu ya, neraka tetap neraka, surga tetap surga. Cuma ini ungkapan. Tidak mungkin saudaraku, Yesus membawa kepada kebinasaan. Orang Yesus yang ajak kok. Nah ya coba saudara renungkan. Kalau kita hubungkan dengan kondisi sekarang ini saudaraku. Di mana kembali lagi kita bicara tentang apa yang sedang terjadi di dunia. Dan juga di Indonesia dampak dari pandemi COVID-19 atau corona ini. Sehingga berdampak ke dalam semua sektor. Pekerjaan, perekonomian, pendidikan, dan lain-lain. Nah, sehingga mulai mengalami kekurangan masyarakat, apalagi menengah ke bawah. Ya puji Tuhan, Presiden, Departemen Sosial, para gubernur itu mulai memperhatikan masyarakat yang terdampak ini, ekonomi lemah. Itu mulai dibantu saya lihat. Nah, bersyukur untuk itu. Tapi kemudian muncul ketakutan. Siapa sih yang tidak takut dengan penyakit yang berbahaya? Tapi sekali lagi, saya mau katakan, kalau bercermin dari penyeberangan ini, yang pertama ini adalah proyeknya Tuhan, kehendak Tuhan. Sekali lagi seperti saya katakan tadi, kalau memang kita diajak oleh Tuhan, tidak mungkin Tuhan bawa kita binasa. Bilang amin saudara. Nah, coba kita perhatikan apa yang dikatakan dalam Alkitab. Dalam kitab Wahyu saudaraku. Atau kalau kita lihat, ya kitab Wahyu pasal yang ketiga, disebutkan di situ, pada ayatnya yang ke-10, dan ini bicara kepada jemaat yang ada di Philadelphia, salah satu gereja yang ada di Asia Kecil, yang di antara 7 gereja atau 7 jemaat di Asia Kecil. Dan kita tahu ini bicara gereja akhir zaman, gambaran daripada gereja akhir zaman. Ayat 10 dikatakan, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari ini yang saya mau kita perhatikan. Dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi apa yang sedang terjadi ini, jauh-jauh waktu Yesus sudah menyampaikan ini, kebenaran firman-Nya, dan kita berkata ini merupakan nubuatan tentang akhir zaman. Yang punya firman itu yang ngomong, dan Yesus adalah firman Allah itu sendiri. Bahwa di akhir hari terakhir, kalau saya boleh katakan begitu, akan ada hal-hal yang akan terjadi di seluruh dunia. Dan dikatakan ini merupakan peristiwa yang Tuhan izinkan untuk mencobai, ngetes. Bagi penduduk dunia tentu saja, yang akan terjadi untuk seluruh bumi. Nah, COVID ini saudara tahu, yang kita semua tahu, bahwa ini bukan hanya terjadi di satu negara, tapi seluruh dunia. Seluruh dunia. Lihat lagi di dalam Lukas pasal 21 saudaraku. Kalau Lukas 21, saya baca dari ayat yang ke-10, Injil Lukas 21 dikatakan, ia berkata, Yesus berkata, ini Yesus sendiri yang ngomong, berkata kepada mereka, para murid waktu itu,
Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ini tanda-tanda sebelum Yesus anak manusia datang pada kali kedua atau akhir zaman. Ayat 11. Dan akan terjadi gempa yang dahsyat, gempa bumi yang dahsyat. Nah, Indonesia kan sudah beberapa kali dan dunia sudah beberapa kali dilanda dengan gempa-gempa yang dahsyat. Sampai terjadi tsunami di Aceh, di Samudra Hindia, dan di Jepang berkali-kali. Di seluruh dunia kayaknya sudah sering mengalami gempa-gempa yang dahsyat. Saya ulangi, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat. Dan perhatikan kalimat berikut. Dan akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Akan ada penyakit sampar. Nah, kalau kita melihat ini adalah salah satu penyakit sampar yang cukup mengerikan. Terjadi di mana-mana. Bayangkan dalam satu rumah, ya kita semua pakai masker. Dengan tetangga kita enggak, ya paling say hello aja. Salaman tidak boleh. Kami gembala dengan jemaat ada physical distancing. Jaraknya 2 meter. Tidak boleh salaman. Kalau misalnya kita ketemu. Bahkan diusahakan kurangi pertemuan-pertemuan, jabat tangan, sering mencuci tangan, pakai masker, mandi, dan seterusnya dan seterusnya. Karena ada penyakit sampar. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa ini adalah penggenapan daripada firman Tuhan. Nah, dalam penyeberangan ini saya katakan ini adalah proyek Tuhan. Tuhan yang bawa kita tiba pada hari-hari terakhir. Timotius berkata akan datang masa yang sukar, perilous time, masa-masa yang berat. Bukannya susah cari kerja, ekonomi merosot, lapangan pekerjaan berkurang, persaingan dagang begitu terjadi, tidak ada pembeli, dan lain-lain. Masyarakat susah diatur, masa yang sukar. Tapi juga akan ada penyakit-penyakit. Kalau begitu saudara, dengan melihat ini sebagai satu peristiwa yang sedang terjadi dan adalah kehendak Tuhan, bagaimana kita bersikap? Tadi Yesus berkata, ini penting saudara, reaksi kita. Reaksi ini penting sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan. Yesus telah berkata, jangan takut. Jadi mari kita ambil respons yang bagus. Bagaimana kita bersikap? Bersikaplah positif. Jangan takut. Jangan takut. Dan ketika kita dalam keadaan jangan takut ini, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan jangan takut? Tentu adalah mari kita bangun hubungan dengan Tuhan secara dekat. Dalam konteks penyeberangan dari para murid tadi di Danau Galilea, sebelum mereka ketika sedang terancam, sebelum Yesus bertindak, adalah mereka bangunkan Yesus dulu yang sedang tertidur di buritan. Saya percaya ini bicara tentang bagaimana kita ayo dekatkan diri dengan Tuhan. Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta alam semesta bersama kita, ini proyeknya. Dia ada di rumah kita kok. Dia ada di rumah tangga kita. Dia ada dalam wilayah perekonomian kita. Mungkin perusahaan Anda sedang terancam. Kalau Anda sebagai pimpinan perusahaan, pemilik perusahaan, Anda anak Tuhan, ayo bangunkan Yesus. Ayo bangunkan dia, saudaraku. Melalui doa. Sering-seringlah baca Alkitab. Barangkali ada deklarasi-deklarasi yang perlu kita ucapkan.
Bangunkan iman kita untuk tidak takut, saudaraku. Haleluya. Hanya ini cara di mana kita bisa terluput dari kondisi yang sangat mengerikan. Bahkan dikatakan dalam Mazmur 91, 1.000 orang akan rebah dan 10.000 terjadi rebah di sisi kanan. Tapi kita hanya menonton saja. Tentu kita tidak bersuka cita ketika ada tetangga atau mungkin juga keluarga, kenalan dekat kita yang jadi korban. Tapi Mazmur 91 dikatakan Tuhan sedang mengadakan pembalasan kepada orang-orang fasik. Kita hanya nonton. Sekali lagi saya katakan kita tidak bersuka cita. Sebagai gereja kita juga harus ambil tanggung jawab apa yang kita bisa lakukan. Kalau Anda dokter orang Kristen, ayo Anda turun. Kalau Anda suster, ayo Anda ikut merawat pasien dan sebagainya dan sebagainya. Tapi terutama mari kita bangun kedekatan dengan Tuhan. Doa, penyembahan sesering mungkin. Kita mulai angkat pujian. Betapa besar kasih, pengampunan dan seterusnya. Hidupkan penyembahan kita, roh penyembahan. Bagaikan dupa yang naik. Dalam Wahyu pasal 8 digambarkan ketika dupa itu naik ke hadapan tata Allah. Lalu kemudian itu dicurahkan ke bumi. Sebagai jawaban terjadi ledakan di bumi, saudara. Saudara, saya mau katakan kuasa doa penyembahan itu besar sekali, saudara. Dahsyat banget. Haleluya, haleluya. Ayo jemaat, jangan malas menyembah Tuhan. Tidak ada alat musik. Anda punya mulut. Ingat Rasul Paulus dan Silas ketika mereka dalam penjara di kota Filipi. Pasung, kaki mereka dipasung. Mungkin juga tangan mereka terikat. Dilemparkan ke penjara yang paling dalam, dijaga ketat oleh penjaga-penjaga penjara, pengawal-pengawal. Tapi tengah malam, Rasul Paulus dan Silas, Alkitab mencatat, dan ini true history, saudara. Bukan dongeng. Kisah Rasul bercerita, pasal 16, tengah malam Rasul Paulus dan Silas mulai mengangkat pujian kepada Tuhan. Menyembah, menyanyi, menyembah. Tangan boleh terpasung, kaki boleh terpasung. Mungkin tangan juga dirantai, saudaraku. Ada gambar-gambar bahwa dalam zaman dulu penjara-penjara itu disiksa benar-benar. Ada rantai dihubungkan ke tembok, ke tangan, kaki dipasung lagi. Tapi mulut mereka dan hati mereka bisa kontak dengan Yesus, dengan Tuhan. Roh Kudus akan beri roh, kekuatan dan kesukaan menyembah dalam roh dan kebenaran. Ajaib terjadi, gempa bumi terjadi, saudaraku. Wow, seperti Wahyu 8 yang saya katakan, Tuhan melemparkan bokor itu yang sudah penuh dengan asap penyembahan itu ke bumi, lalu terjadi ledakan. Haleluya. Paulus dan Silas terlepas, banyak orang di penjara pula terlepas, sampai sipir bui itu mau bunuh diri karena dia pikir, wah, orang-orang dalam penjara itu sudah keluar. Tapi Paulus tidak. Berkata, kami ada di sini. Dan ringkas ceritanya, hari itu terjadi keselamatan. Kepala penjara diselamatkan oleh Tuhan karena pujian penyembahan. Perhatikan, kuasa pujian penyembahan itu luar biasa. Doa, kita tahu semua dalam Alkitab bahwa Daniel berdoa
Di Babel mereka mengalami tekanan. Di Babilonia, kerajaan Babilonia. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka pemuda-pemuda Ibrani yang tidak pernah patah semangat. Punya roh yang luar biasa. Di tengah-tengah ketekanan mereka doa, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah. Kita tahu juga Daud, dikatakan 7 kali dalam satu hari dia berdoa. Daud adalah pionir penyembahan di zaman perjanjian lama. Nah gereja, hidupkanlah penyembahan kita di hadapan Tuhan. Lalu andalkan Roh Kudus, andalkan kuasa Roh Kudus. Dalam pengalaman saya, saudara, bukan menyombongkan, tetapi ketika di tengah-tengah sudah tidak tahu berbuat apa, bagi saya cuma bisa menyembah. Saya ambil gitar, biar ngerti-ngerti tidak terlalu banyak. Anak-anak bisa ikut, istri bisa ikut. Tapi kadang-kadang saya sendiri, atau kami ramai-ramai, dan kita hanya bisa berbahasa roh. Haleluya, oh terpujilah Tuhan. Iarana masek, iarana marana masek, iarana mo, iende sekeriambur yanaso, iarana marana masek. Saya percaya Roh Kudus adalah penolong. Ada satu ayat yang kita sudah sering baca. Coba kita lihat Roma pasal yang ke-8. Dia berkata begini, saudaraku, tentang pelayanan atau pekerjaan daripada Roh Kudus. Ketika saudara berdoa dalam roh, tentu berdoa dalam bahasa roh juga. Ayat 26 Roma pasal 8 dan 27 berkata begini, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kita sudah tidak punya kekuatan, kita sudah lemah, sangat terbatas kemampuan. Lemah secara keuangan, mungkin juga secara fisik karena penyakit. Tidak bisa berpikir jernih lagi. Kita cuma bisa menyembah dalam roh, berbahasa roh. Sebab kita tahu, saya ulangi, sebab kita tidak tahu, saya ulangi, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tidak ada lagi konsep doa yang bagus. Ngalir aja, biarlah Roh Kudus yang ngomong kepada Bapa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ketika kita cuma bisa berbahasa roh dalam penyembahan, Oria sekiarana marana marana mas, orana tokorosenya moriana de, oaseriana. Rasanya ada kepuasan secara roh, batin kita. Kita dikuatkan rohani kita. Tapi bukan cuma itu. Ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sendiri dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi yang berdoa, permohonan doa kita itu Roh Kudus yang sampaikan kepada Bapa. Ini loh Bapa, anakmu sedang alami kondisi begini. Ayo jemaat, alamilah. Bukankah kita berada pada era pelayanan Roh Kudus? Mengapa kita bilang, urusan saya kok, saya lebih pintar. Jangan. Ini waktunya kita andalkan Roh Kudus. Kayaknya Roh Kudus, Allah sedang paksa kita pada masa kini. Ayo hidup dalam kekuatan Roh Kudus. Penuhlah dengan Roh Kudus. Kita akan merayakan hari Pantekosta nanti setelah Yesus naik ke surga. Penuh dengan Roh Kudus, diurapi dengan Roh Kudus, berbahasa-bahasa lidah. Bahkan ada karunia-karunia lain yang seiring dengan kepenuhan Roh Kudus. Tapi ini kelengkapan buat gereja Tuhan. Ambil. Wow, saya kaya. Itu kekayaan seberapa banyak sih? Sekarang banyak orang kaya juga. Sekarang sama aja ada orang miskin.
takut mati, takut kena penyakit. Ada ayat dalam Amsal dikatakan pada masa kesukaran harta tidak berguna. Andalkan Roh Kudus saudaraku, haleluya, haleluya. Dan yang berikut, yang kedua, mengapa kamu tidak percaya? Kata Yesus. Jadi, dan kata, ayo tetap percaya. Bilang pada tetangga kita, ayo tetap percaya kuasa Tuhan. Tetap percaya kuasa Roh Kudus. Tetap percaya Bapa kita, Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Dia Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Amsal, wah ini ayat-ayat yang kita ngerti sekali. Kalau saudara sempat buka Amsal pasal 5 berkata begini saudara. Indah sekali ayat ini. Pasal 3 dimulai ayat yang kelima kitab Amsal. Amsal Salomo tentu ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah ini ayat 8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Konsep Alkitab ikutin aja lah. Kita bersyukur para dokter, juru rawat, obat-obatan, farmasi-farmasi. Itu membuat obat-obat yang kita juga banyak tentu minum obat. Dan ada pemulihan kesehatan dari cara kita minum obat, alat suntik dan sebagainya. Apalagi sekarang sedang farmasi-farmasi sedang mencari formula obat antivirus. Kita bersyukur. Tapi sekarang Alkitab berkata, bagaimana supaya kita tidak takut? Haleluya. Tadi dekatkan diri kepada Tuhan, baca Alkitab, sering berdoa, menyembah, andalkan Roh Kudus. Dan yang kedua adalah tetap percaya. Jangan kita tidak percaya. Dengan kata lain, ayo kita tetap percaya. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati berarti 100% saudaraku. 100%. Jangan cuma 50%. Enggak ada mujizat. 60, 70, 80, 90, 99,9%. Tapi segenap hati, saya percaya ini bicara 100%. Andalkan Tuhan, percaya saja kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan buka jalan. Kalau Anda tahu harus ketemu si A, si B, harus berobat ke tempat A, si B, Tuhan bisa atur begitu. Tapi yang terutama, mari andalkan Roh Kudus dan tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Jangan malah Anda lari ke dukun. Lebih parah lagi. Kecuali dulu sebelum Anda kenal Tuhan, itu beda, itu duniamu. Sekarang Alkitab berkata, kita sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan terang. Ya sudah dalam area terang, wilayah terang, kerajaan surga, jangan lagi balik ke sana. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kita orang pintar, kita orang punya pengalaman. Saudara, saya mau kasih tahu, pengalaman tahun lalu dengan hari ini beda. Apa yang kita pernah andalkan tahun lalu, mungkin hari ini tidak laku lagi. Karena percepatan terus bertambah. Penyakit aja berbeda-beda. Makin naik, makin naik. Bertambah-tambah maksudnya. Dokter aja terus mencari apa obat yang terbaik. Ayo jangan andalkan pengertian dan pikiran kita, pengetahuan kita sendiri. Tapi andalkan Tuhan, saudaraku, amin saudara. Mungkin saudara orang tidak terlalu berpendidikan, tapi mari percaya Tuhan 100%. Akuilah dia dalam segala lakumu. Dan seterusnya, ayo jemaat Tuhan, gereja Tuhan,
Berharap pada Tuhan, pertolongannya sempurna. Haleluya, jangan andalkan kemampuan kita dan pengalaman kita. Tapi mari andalkan Tuhan pencipta serwa sekalian alam. Dia yang berjanji akan menyertai kita senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Bilang amin saudara. Puji Tuhan. Karena kuasa Tuhan, dia tidak pernah berubah. Dahulu, nah Yesus yang tidak pernah berubah. Karena kuasanya sudah sempurna. Kuasa Tuhan sudah sempurna. Ya, dahulu dia bisa bukan orang sakit, membangkitkan orang mati dan seterusnya. Hari ini kuasanya tetap sama. Haleluya. Barangkali dalam hal ini mari kita jaga hati. Tadi saya katakan bersikap positif ketika mengalami persoalan. Jangan negatif. Marah-marah. Ada kebencian. Susah kalau begini saudara. Mempersalahkan si A si B. Anak mantu. Mempersalahkan mertua. Mertua mempersalahkan anak mantu. Orang tua persalahkan anak-anak. Saling mempersalahkan. Mungkin suami istri mulai tidak akur. Ya susah, bagaimana Tuhan bekerja? Ayo mintalah Tuhan hadir di tengah-tengah problema kita. Mazmur 133 berkata, how good and how pleasant when the brethren to dwell together in unity. Betapa indahnya dan menyenangkannya apabila saudara bersaudara diam, to dwell together, tinggal diam bersama-sama dengan rukun. Ada doa penyembahan, baca Alkitab bareng-bareng, saling mendoakan. Orang tua tumpang tangan anak-anak, suami tumpang tangan istri, mendoakan mereka, anak mantu, cucu-cucu. Ini waktunya gereja andalkan dan alami hikmat Tuhan dan kuasa surgawi atas rumah tangga kita masing-masing dan pribadi. Wow, kalau ini kita lakukan, akan terjadi ledakan mujizat-mujizat. Haleluya. Jangan marah kepada orang lain. Mungkin kita pikir, wah dia kok enggak memperhatikan saya lagi. Saya marah sama dia. Anda mulai mengumpat. Anda mulai memaki-maki. Sumpah serapah. Buang ini sampah-sampah. Rohani buang. Pikiran jahat, pikiran najis buang. Ini waktunya gereja harus memandang kepada Tuhan. Biar Tuhan tolong kita semua. Minta Roh Kudus tuntun. Dia tidak pernah kehilangan kemampuan saudara. Tidak pernah terbatas saudara kemampuan. Sehingga ayat 8 tadi berkata, kalau ini kita lakukan dengan benar, kita takut. Ayat 7 bagian terakhir dikatakan, takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Takutlah Tuhan. Sungguh-sungguh saudaraku. Jauhi kejahatan. Baru ayat 8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Haleluya. Dan menyegarkan tulang-tulang kita. Kuasa kesembuhan ilahi akan turun. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua alami itu. Kita masuk pada bagian terakhir. Lihat saudaraku, pada cintailah, saya mau katakan begini. Cintailah firman-Nya. Karena mengerti kondisi sekarang, kita kembali pada Lukas pasal 21. Berapa ayat kita selesai. Injil Lukas pasal 21 berkata begini saudaraku. Haleluya. Ayat 36. Lukas 21 ayat 36. Tadi dalam Lukas 21 ayat 10 dikatakan akan terjadi bangsa melawan bangsa ini akhir zaman. Dan 11 ayat 11 dikatakan akan ada penyakit campar. Berarti kita sudah ada di akhir zaman itu. Nah lalu saran nasihat Tuhan. Saya tadi katakan ikuti petunjuk Tuhan.
Ayat 36 berkata begini, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jadi doa ini tidak bisa lepas dari kehidupan kekristenan. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semuanya. Banyak doa, berjaga-jaga. Bukan berarti tidak tidur-tidur, artinya kita hubungan dekat dengan Tuhan selalu. Saya pikir 10 anak darah dalam Matius 25 ya. Dikatakan 10-10-nya juga tertidur kok. Tapi yang 10 bijaksana, kehebatan mereka dalam berjaga-jaga adalah mereka isi lampu mereka minyak penuh, lalu ada minyak cadangan, itu namanya berjaga-jaga. Berbijaksana, Frominos, bijaksana. Banyak baca Alkitab, rindukan firman-Nya. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Luput dari semua yang terjadi di dunia ini sekarang. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Berjaga-jagalah sambil berdoa. Tambah lagi kerinduan kita untuk berdoa. Dalam Yeremia, tadi saya menyinggung tentang rindukan firman Tuhan. Yeremia berkata begini, pasal 15, saya suka ayat ini, luar biasa. Yeremia 15 ayat 16. Yeremia 15 ayat 16. Mungkin sudah menjadi hafalan beberapa orang. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu atau firman Tuhan. Ini reaksi positif dari Nabi Yeremia. Saya ulangi, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, firman-firmanmu, maka aku menikmatinya. Jadi nikmati firman Tuhan, rindukan, kita nikmati. Kita butuh, jadilah haus dan lapar dahaga akan kebenarannya. Firman Tuhan adalah kebenaran, saudaraku. Haleluya. Berapa waktu lalu kita membaca bahwa kita mengerti bahwa firman Tuhan ini adalah nafas Allah yang dihembuskan ke kita. Ayo terima oksigen surgawi. Setiap kali kita menikmati firman, berarti kita menikmati udara, oksigen surgawi, saudaraku. Haleluya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku, kata Nabi Yeremia, dan menjadi kesukaan hatiku. Dia nikmati, dia menjadikan firman itu kegirangan, haleluya, menjadi kesukaan. Sebab nama-Mu telah diserukan atas. Ayo, nikmati firman Tuhan, cintai firman Tuhan, baca Alkitab sering-sering. Sekarang baca Alkitab di HP ada suaranya. Kalau saudara malas baca, tapi saya sarankan jangan malas sih. Rajin, mumpung masih bisa. Ya, pakai suara aja, lebih enak. Nah ini kalau kita lakukan, Tuhan akan mendewasakan kita lebih. Ada kekuatan baru. Rohani kita semakin stabil. Ada semangat baru walaupun ada kesulitan. Dan karena tujuan akhir, dalam Roma pasal yang ke-8 37 dikatakan, karena kita diproyeksikan Tuhan menjadi lebih dari pemenang. We are more than conquerors. Haleluya, gereja Tuhan yang sungguh-sungguh mampu mengatasi ini dengan baik, menjadi kuat, menjadi lebih dewasa, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tidak takut, tapi tetap percaya kepada kekuatan Tuhan. Kita tahu ada rencana Tuhan yang baik di sini. Kita tahu Tuhan izinkan kita hidup di akhir zaman ini. Dia ingin kita menjadi pemenang. We are more than conquerors, bahkan lebih dari pemenang. Gereja akan tampil bersinar asal kita mau ikuti kehendaknya. Jadi jangan takut, tapi belajar percaya, tetap percaya. Ada Roh Kudus menolong kita, hubungan dengan Tuhan semakin dibangun. Dalam doa dan penyembahan, renungkan firman, lakukan firman itu dengan baik. Ikuti petunjuk pemerintah tentu. Doakan juga pemerintah kita supaya mereka diberi hikmat untuk mengatur
negara kita dan akhirnya Indonesia keluar dari cengkraman COVID Corona ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa yang baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Pray, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, oh worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Hallelujah. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Amen. Oh, worship His holy name. Oh, sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Tuhan memberkati kita sekalian, saudaraku. Diberkatilah engkau siang dan malam. Diberkatilah engkau di rumah dan di luar rumah, seisi keluarga. Haleluya. Kita bukan ekor, tapi kita akan diproyeksikan menjadi kepala. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Oh, praise the Lord. Saudara jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Oh, wajah Tuhan menyinari kita dengan kemuliaan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, haleluya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan turunkan berkat-Mu kepada kami. Bapa, hamba mohonkan berkat itu dari orang tua sampai anak-anak, cucu buyut, mbah, cucu, opa, oma, eyang, sampai anak cucu. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa kita di sorga. Cinta kasih dalam Yesus Tuhan Juru Selamat dan persekutuan dengan Roh Kudus akan selalu menyertai dan mengurapi kita sekalian. Di hari-hari yang jahat ini, mulai hari ini, bahkan melindungi rumah-rumah kita sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita ke awan-awan yang permai. Semua ini terjadi, sama-sama katakan di rumah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya 3 kali, haleluya, haleluya. Semua kita berkata, amin, 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 amin. Praise the Lord. Selamat hari Minggu, saudaraku. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GPDI Bukit Sion pada hari ini. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan dan mengembalikan milik Tuhan, Anda dapat memberikan melalui rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati.